Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisa dengan menggunakan grafik spider atau grafik radar kalau dengan bahasa lainnya. Biasanya kita melakukan analisa dengan menggunakan grafik batang ya atau dengan menggunakan grafik garis ya atau dengan menggunakan grafik pie. Dan di sini saya akan memperkenalkan atau men-sharing tentang bagaimana uh, kita melakukan analisa dengan menggunakan spider graph atau dengan menggunakan radar graph. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ya, nantinya hasilnya seperti ini ya. Nah, biasanya untuk spider graph ini digunakan untuk kalau kita mempunyai ada tiga variabel lebih ya, maksimum sampai 10 variabel masih efektif. Lebih dari itu kurang efektif untuk menggunakan dengan spider graph. Ya. Nah, contohnya di sini ada suatu data ya, data tentang uh, ini adalah data tentang evaluasi mutu internal yang sudah dihasilkan skor-skornya ya. Di sini ada 11 item. Katakanlah 11 item ini kita bisa katakan 11 variabel atau 11 parameter atau apalah gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau ini dalam evaluasi mutu internal ini ada bagaimana kita menskornya, membuat melakukan scoring ya. Dan ini sudah didapatkan skornya ya dari hasil eh, FGD, Focus Group Discussion ya, atau dari hasil kuesioner ya, bisa juga atau dari hasil diskusi ya. Yang jelasnya ini adalah kalau di sini adalah variabelnya atau parameternya, di sini adalah datanya ya. Dan ini ada 11 data. Nah, 11 data ini kemudian kalau kita buat dengan menggunakan spider graph atau radar graph ya, kalau di dalam Excel-nya radar graph, maka dia akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi yang biru ini adalah data, ya. Sedangkan yang merah ini adalah nilai rata-rata. Ya, jadi kalau kita lihat dengan cara seperti ini kita lihat ada berapa variabel atau berapa elemen yang di atas nilai rata-rata dan yang di bawah nilai rata-rata. Tadi di data tadi sudah kita hitung nilai rata-ratanya. Memang secara angka kita bisa lihat mana yang di atas rata-rata, mana yang di bawah rata-rata. Tapi secara visualisasi maka ini akan lebih memudahkan kita melihat eh, mana yang di atas rata-rata dan mana yang di bawah rata-rata. Di sini ada standar konten di atas rata-rata, kemudian standar of process, kemudian standar graduate kompetensi, kemudian standar lecturers and student, kemudian di sini ada standar facilities, kemudian standar of management, kemudian di sini kemudian yang di atas ini adalah standar assessment. Sedangkan yang di bawah nilai rata-rata itu adalah ini standar financing, kemudian ini adalah standard of research, kemudian standard of community service, kemudian ini adalah standar partnership ya. Ya kalau ini di bahasa Indonesia ini adalah standar isi, standar proses, standar kelulusan, kemudian standar tenaga pengajar dan staf tenaga pengajar, kemudian standar fasilitas dan infrastruktur, kemudian standar pengelolaan, kemudian ini adalah standar pembiayaan, kemudian standar penilaian, kemudian standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, kemudian standar kerjasama. Ya, itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, dengan menggunakan spider graph ini kita bisa lihat mana yang di atas nilai rata-rata dan di bawah nilai rata-rata. Yang merah ini adalah nilai rata-rata ya. Sehingga dengan demikian maka secara visual itu manajemen atau pimpinan atau decision maker itu bisa membuat suatu keputusan ya. Mana yang harus diperbaiki. Tentunya kalau dari contoh ini ada yang harus diperbaiki adalah di sinilah standar kerjasama, standar pengabdian masyarakat, standar penelitian dan standar pembiayaan ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian yang di bawah nilai rata-rata. Nah itu kegunaan dari spider atau uh,
radar graph ya, radar graph. Kalau di Excel ini di radar graph. Ini dibuatnya dengan menggunakan Excel. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya dengan kita menggunakan Excel ya. Kita masuk ke Excel ya, di sini sudah ini adalah masuk ke Excel. Nah, di sini datanya sudah saya kopikan ke sini. Kemudian ini di Excel ini sudah saya ketikkan ya datanya ya sesuai dengan data ini ya. Data ini dipindahkan dari data yang tadi dalam dalam PPT ya. Kemudian ini diketikkan di sini. Kemudian ini adalah nilai skornya. Kemudian nilai rata-ratanya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin membuat uh, radar graph atau spider graph ini adalah kita di sini kita blok ya. Sudah blok sampai sini ya. Blok sampai sini. Kemudian ini insert ya. Kemudian ini adalah chartnya ini kita pilih salah satunya di sini ada beberapa chartnya di sini ya. Ada beberapa graph ya. Kemudian kita pilih salah satu kita klik. Kemudian kita more pie chart ya. More pie chart. Nah, ini ada radar ya. Radar ini kita klik ya. Nah, ini sudah kelihatan kalau di sini sudah kelihatan radarnya hasilnya ya. Kemudian setelah kita klik tersebut, kemudian kita oke, maka kita akan dapatkan gambar radar graph-nya atau spider graph-nya. Nah, ini saya pindahkan ke bawah. Ini bisa kita perbesar ya tentunya ya. Lebih baik kita perbesar ya supaya bisa lebih jelas. Dan ini gambar ini sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini adalah kita bisa melihat mana yang elemen atau variabel atau eh, parameter yang di bawah daripada nilai rata-rata ya. Di sini ada eh, standar kerjasama, kemudian standar pengabdian masyarakat, standar penelitian, dan standar pembiayaan yang di bawah nilai rata-rata ya. Jadi dengan menggunakan spider graph ini atau eh, radar graph ini, eh, kita akan mudah melihat secara visual mana elemen atau variabel atau parameter yang di bawah nilai rata-rata ya. Dan tentunya ini sangat membantu sekali bagi pembuat keputusan atau decision maker atau bagi siapa saja yang untuk melakukan analisis ya. Demikian cara analisis untuk spider graph atau radar graph. Ya, semoga eh, semoga pencerahan ini bisa menjadikan satu bahan untuk penelitian dan dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.